Amin, Pak. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam, 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 Pak. Ya, selamat pagi buat kita semua. Untuk pertama kali saya ditunjuk membawa renungan di The Power of Love. Sesungguhnya saya mau minta digantikan supaya saya mengisi di tempat lain atau di hari lain gitu. Karena dari kemarin kita Zoom sampai hari ini saya digoncang. Sakitnya minta ampun. Tapi ya udah, kemungkinan kalau nggak panjang, apa boleh buat, karena saya bolak-balik ke kamar mandi. Baik, saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan tema yang ada, kita akan buka Alkitab kita dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1. Yesaya 60 ayat ke-1, di situ dikatakan kemuliaan Sion yang akan datang. Berarti belum datang dong. Ayat pertama di situ katakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Coba saya akan baca sampai ayat 3 aja deh. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Selain kasih Tuhan, tema hari ini adalah bangkit dan menjadi teranglah. Terima kasih saya ucapkan kepada hambanya, pimpinan kita Bapak Surbakti, yang telah mempercayakan saya untuk bawakan renungan hari ini, dan kepada kita semua. Tentunya paling utama adalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah ayat atau pasal tentang nubuatan Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya, kebangkitan dari orang Israel yang dibuang di tanah Babel selama 150 tahun. Tidak main-main ya. Saya coba merenungkan gini. Orang Israel itu bebal, orang Israel itu degil, orang Israel itu apa ya? Sampai dibuang, tapi kok Tuhan masih berjanji gitu loh. Tuhan masih, kalau kita baca sampai ayat yang 14, banyak banget janji Tuhan kepada mereka. Mereka akan dipulihkan, mereka mendapat berkat dari mana-mana. Dan poin ini atau masalah ini yang kita baca barusan adalah menjadi berkat bagi kita juga. Ternyata kita pun tidak lepas dari keberadaan bangsa Israel. Kenapa? Karena kita pun sering kali menyakiti hati Tuhan, sehingga kita kadang-kadang dibuang. Nah, dalam pembuangan inilah rata-rata orang ketika mau bangkit dipulihkan. Kita ingat anak yang hilang setelah berpoya-poya. Di situ ternyata dia baru sadar siapa dirinya, siapa bapaknya, siapa orang di sekitarnya. Seringkali orang harus dihempaskan dulu, harus dibanting dulu, harus diobok-obok dulu, baru merasakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu merupakan satu janji Tuhan atau pesan Tuhan supaya setiap bangsa itu menjadi bangkit, tidak loyo lagi. Sama seperti saya hari ini. Saya sudah coba sampaikan kepada hambanya Pak Subakti. Tolonglah nanti saya gantikan, ya di lain waktu saya akan isi gitu. Karena dari pagi tadi sampai sekarang bolak-balik gitu kan. Suara juga nggak jelas gitu. Nah, tetapi kemudian pas saya baca kalimat itu,
wah pasti sembuh. Nah itu dia. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengimani yang namanya apa ya, kata-kata bangkit ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan arise and the sign. Wes, keren banget dah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seperti apa orang-orang yang bangkit khususnya pada hari ini? Saya tidak terlalu mengekspos atau mengeksposisi Yesaya 60 ayat 1 sampai 14, tetapi untuk kehidupan kita ke depan, karena tidak lama lagi kita akan menyelesaikan bulan Desember atau tahun 2023. Nah, ke depan seperti apa yang harus kita lakukan, yang kita hadapi? Jadi menurut saya nih, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang mengalami pemulihan adalah yang pertama adalah selesai dengan dirinya. Sekali lagi, orang-orang ciri-ciri orang yang bangkit itu yang pertama adalah dia sudah selesai dengan dirinya. Atau bahasa kerennya lagi, dia sudah berdamai dengan dirinya. Ada pernah hamba Tuhan nanya kepada saya, maksudnya berdamai dengan dirinya apa? Iya, ada banyak orang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dia menyalahkan dirinya, dia menghukum dirinya, dia seolah-olah Tuhan tidak bisa mengangkat dia. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara, bahwa kita harus selesai dengan diri sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, maka kebangkitan dalam tanda kutip seterusnya akan menjadi bagian kita. Bayangkan 150 tahun orang ini dibuang, lalu ada janji pembebasan dan mereka akan dipulihkan kembali. Kalau kita melihat sejarah kelahiran dari Tuhan Yesus, lalu datanglah malaikat kepada Yusuf yang begini, "Hai Yusuf, jangan ragu-ragu, ambillah Maria menjadi istrimu." Dan dia kaget dan dia tidak tidak bisa membayangkan kok bisa seperti itu. Demikian juga kepada Maria. Dia mengandung tanpa ada hubungan badan dengan laki-laki. Tiba-tiba ada dalam rahimnya sebuah janin. Dan janin itu dijanjikan menjadi penyelamat bagi umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang yang tidak selesai dengan dirinya, pasti mereka akan bersungut-sungut dan seterusnya. Mereka akan gelisah, mereka akan pokoknya menentang, ya kan? Menentang. Tetapi karena mereka sudah selesai dengan dirinya, Yusuf menerima perkataan dari malaikat. Maria pun menerima, jadilah kepadaku, sebab aku ini adalah hambamu. Tidak gampang bagi seorang Yusuf dan Maria menerima kenyataan ini, tetapi karena mereka rendah hati, mereka hamba Tuhan, mereka orang yang taat dan setia, maka Tuhan pakai mereka menjadi saluran jalan Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, ternyata bukan hanya soal malu, bukan soal malu yang mereka hadapi, ya kan? Bayangkan kalau mereka tiba-tiba terjadi hamil begitu, bagaimana dengan orang di sekitarnya? Pasti dia dirajam, dipukuli, dan seterusnya. Ternyata bukan hanya di situ, saudara yang kasih Tuhan. Ada lagi penderitaan-penderitaan. Mereka harus pergi ke Bethlehem untuk melahirkan Yesus itu. 150 km perjalanannya. Itu kalau kita baca sejarah. Sesudah itu tidak gampang, saudara yang kasih Tuhan. Mereka taat, iya oke, kami mau jadi ya jalan Tuhan, gak apa-apa, jalan nih. Ternyata sudah sampai di sana, di Bethlehem. Mereka cari hotel, tiket habis, kamar habis. Mereka cari
Homestay habis juga tutup. Mereka cari penginapan habis juga tutup. Mereka cari rumah habis juga semua. Dan akhirnya dapatlah kandang domba. Dan di situ ada palungan. Sudah kasih Tuhan. Kalau seandainya Yusuf dan Maria tidak selesai dengan dirinya, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, pasti dia bilang begini, gimana sih Tuhan ini? Katanya Allah Maha Kuasa, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Kok ngelahirin juru selamat aja susahnya setengah mati? Ya kan? Seringkali dalam hidup kita menggerutu. Gimana sih Tuhan, saya sudah melayani sekian tahun, kok begini-begini amat. Saya sudah cari jiwa, tapi kok begini amat, ya kan? Tetapi kalimat itu tidak keluar dari mulut seorang Yusuf dan Maria. Mereka jalani terus. Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata penderitaan dan perasaan itu tidak selesai sampai di situ. Ternyata ada orang yang gundah gulana. Orang yang sakit hati. Siapa dia? Herodes. Jadi ternyata orang yang jiwanya miring, tidak senang dengan kehadiran orang lain. Herodes menjadi ketakutan karena ada saingan raja. Maka disuruhlah anak buahnya untuk menghabisi atau membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Saudara, penderitaan ini saya bayangkan perasaan Yusuf dan Maria. Ya ampun, kok begini amat ya. Hanya gara-gara kami dipakai Tuhan dan menjadi jalan Tuhan untuk melahirkan putra Natal. Kok ada orang yang harus dibunuh? Kita nggak tahu jumlahnya berapa, tetapi bayi-bayi itu dibunuh. Itu saya nggak tahu gimana cara membayangkannya. Tetapi itu mereka hadapi semua. Sampai orang Majus pun diperintahkan untuk meneliti, dan nanti kalau sudah ketemu kasih tahu, ya kan? Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya yang mampu bangkit dari setiap masalah yang dihadapinya. Amin, saudara. Lalu yang kedua, orang-orang yang ciri-ciri yang bangkit itu yang kedua adalah mempunyai tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup, walaupun dia dalam tekanan, pasti bangkit, ya kan? Nah, ada lagu berkata begini, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu, dan seterusnya. Terbang ke langit biru. Nah, bicara tentang langit biru, sudah kasih Tuhan, itu bicara ketinggian. Bicara ketinggian, di situ banyak masalah, saudara. Ada angin badai, di situ ada persoalan yang sangat rumit. Bayangkan kalau dia tidak bisa berjalan dalam posisi dalam ketinggian itu, maka dia akan jatuh. Tetapi karena dia bersama dengan Tuhan, dengan sayap Tuhan, maka angin badai, cobaan yang dialami akan dilewati dengan mudah. Amin. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, kita tidak lagi terlena, tidak lagi seperti saya kemarin itu, saudara. Saya bilang begini sama jemaat, walaupun jemaat nggak seberapa. Saya bilang gini, tahun ini nggak usah ada Natal. Kenapa? Tidak ada uang sepeser pun. Tapi mereka bilang gini, gimana sih, masa nggak bikin Natal? Bikin aja. Karena saya sudah kasih Tuhan dalam setiap momen atau acara-acara tertentu. Pasti yang namanya uang itu, ada dana-dana tak terduga. Nah, disinilah posisinya. Kalau kita nggak siap, bisa malu. Saya menghadiri sebuah perayaan Natal. Ini bukan menjelekkan orang. Yang hadir ratusan orang. Ada 200 lebih orang tidak makan karena kehabisan. Dan cek and recheck, bukan masalah
kehabisan, tidak, mekanismenya tidak jelas. Jadi ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, dan seterusnya. Akhirnya yang lain tidak mendapatkan makanan dan kecewa dan seterusnya. Saudara, orang yang punya tujuan hidup, pasti dia akan melangkah dengan iman dan dia akan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bangkit, orang yang mau meninggalkan masalahnya adalah dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita lihat Yusuf dan Maria. Karena kesetiaan dan ketaatan, bayangkan. Walaupun mereka seolah-olah malu pada waktu itu. Bayangkan, saudara. Tapi karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan Tuhan. Nama mereka sampai detik ini menjadi nama yang harum. Orang menyanjung-nyanjung. Bahkan ada ajaran tertentu menganggap Maria adalah number one, ya kan? Disembah, dihormati, dan seterusnya. Kenapa? Karena keikhlasan hatinya, karena kemurnian hatinya, karena ketulusan hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita nggak terlalu fokus kepada itu, tetapi yang jelas orang yang semakin dekat dengan Tuhan adalah orang dipakai Tuhan. Ya, saya pernah dimarahin sama senior saya begini, ngapain kau pelayanan di Pasar Senen? Mana mungkin mereka dengar kau khotbah di sana? 8 tahun saya khotbah di sana, saudara. Di Pasar Impres Senen, Blok 6. Orang gila kau ini, katanya gitu. Mending kau buka perintisan di perumahan kayak, nanti mereka pasti datang. Marah banget dia. Yang terus pelayanan ke penjara-penjara. Ngapain kau ke sana? Biarin aja, salah sendiri. Siapa suruh berbuat jahat? Waduh. Soalnya kalau saya tidak punya tujuan hidup, saya tidak dekat dengan Tuhan, mungkin saya mendengarkan perkataan itu dan akhirnya saya berhenti melayani. Tapi saya bangkit dan terus maju. Saya melayani sana 8 tahun, saudara, dan di penjara-penjara. Dan ternyata orang di penjara itu tidak selamanya orang yang punya masalah lalu berbuat jahat, enggak. Ada karena kadang-kadang dia dijebak. Ya kan? Dijebak lalu akhirnya timbul emosi, tusuk orang lalu mati. Saya ketemu dengan orang, ya, saya nggak sebut nama, tapi gini. Dia adalah penatu atau seorang majelis di salah satu HKBP di Jakarta Selatan. Nah, majelis atau penatu asin tua, dia tusuk orang karena dia emosi. Dia nggak tahan lagi dikata-katain dan seterusnya. Akhirnya masuk penjara. Jadi memang orang yang penjara itu ya orang yang jahat. Betul, tapi bagaimana mereka menyadari kejahatan mereka kalau nggak ada hamba Tuhan yang datang, tidak ada kita-kita yang datang khotbah di sana menceritakan bagaimana Tuhan. Dan ternyata sudah guys Tuhan, ketika banyak orang datang melayani di penjara, di lapas dan seterusnya, ada banyak juga ternyata mantan napi yang menjadi hamba Tuhan. Ya kan? Kenapa? Kita punya tujuan hidup. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya merenungkan ayat ini, Yesaya 60 ayat 1 dan sampai seterusnya. Kita bisa bangkit. Kita punya tujuan hidup. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan karena apa-apa, saudara. Maaf. Tetapi karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Baik. Saya tidak panjang lebar, saudara yang kasih Tuhan, karena keadaan. Itu yang dapat saya sampaikan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang bangkit,
Orang yang menjadi terang, orang yang bersinar adalah hidupnya sudah selesai dengan dirinya, tidak lagi menghukum dirinya, tidak lagi menyalahkan dirinya, tidak lagi apa yang namanya bermusuhan dengan dirinya. Dan orang yang tidak selesai dengan dirinya merasa nggak mungkin lah, nggak ada modal, nggak mungkin lah, mana mana mungkin Tuhan pakai saya, ya kan? Orang-orang yang ciut ya begitu. Tetapi orang yang bangkit dan bersinar menjadi terang, ada orang-orang yang sudah selesai, lalu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita melayani Tuhan sampai kita menemukan mahkota kehidupan dan sampai kita ada di kehidupan yang kekal. Yang ketiga, semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia pelayanan Tuhan pasti pakai. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa.